Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat Natal dan selamat menyambut tahun baru 2022. Saat ini saya mau menyaksikan betapa besarnya kasih sayang Tuhan dalam kehidupan nikah rumah tangga kami dari semenjak kami digembalakan di tempat ini dari tahun 2017 sampai saat ini. Saya percaya semua itu bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semua karena kasih karunia Tuhan Yesus yang selalu menyertai kami. Kalau mau dipikir-pikir, secara logika untuk apa kami mau jauh-jauh tergembala di tempat ini, sampai menyeberangi lautan dan banyak melewati gereja-gereja. Itu semua kami lakukan karena kami rindu akan firman pengajaran yang selalu dibukakan di tempat ini, yang selalu mengoreksi kehidupan saya pribadi dan nikah kami. Terutama saya pribadi dikoreksi bagaimana istri harus tunduk pada suami, dan istri itu jangan menjadi kepala, tetapi menjadi tubuh. Dulu saya suka melawan sama suami, suka cepat marah sama anak-anak, suka mengancam. Tetapi oleh firman pengajaran di tempat ini, sedikit demi sedikit mampu mengubahkan saya. Dan oleh firman pengajaran di tempat ini pula, mengoreksi nikah kami yang salah, yang rusak, yang tidak sesuai seturut dengan firman, yang tidak berada dalam pengembalaan yang benar, dan tidak ditangani oleh hamba Tuhan yang benar. Dulu saya beranggapan semua gereja itu sudah benar, atau percaya Tuhan Yesus itu sudah pasti masuk surga. Tetapi oleh firman pengajaran di tempat ini, membuka mata hati pikiran saya bahwa pengajaran yang benar itu selalu ada pembukaan rahasia firman yang mampu menyucikan, mengubahkan, dan ditangani oleh hamba Tuhan yang punya tabisan yang benar. Sampai saat ini saya ingat perkataan Opa, jangan salah diasuh, nanti jadi asuh. Awal kami tergembala di tempat ini, kami merasa berat karena kami hanya tergembala secara online. Tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan, dengan berjalannya waktu, kami diberi kekuatan sehingga kami mampu menikmatinya dan tidak membuat surut langkah kami untuk mau beribadah. Walaupun diperhadapkan dengan tantangan, cobaan, godaan, himpitan, tekanan dari suami, di mana suami melarang kami tergembala di tempat ini, sampai-sampai suatu saat ketika saya keluar rumah antar anak sekolah, pulang-pulang saya lihat suami lagi bakar-bakar di depan rumah. Yang dia bakar HP dan buku yang kami gunakan untuk beribadah dan baju-baju yang kami bawa dari Poso. Dan itu tidak membuat surut langkah kami untuk tetap tergembala dan beribadah. Saya percaya semua karena kasih karunia Tuhan bagi kami, sehingga kami tetap kuat menghadapinya, dan juga karena ada firman pengajaran yang selalu menguatkan kami, dan ada doa dari seorang hamba Tuhan yang selalu mengunjuk-unjuk kami di hadapan Tuhan. Walaupun terkadang kami mengikuti ibadah sembunyi-sembunyi dari suami, kalau ada suami, kami masuk kamar pura-pura tidur, padahal kami sedang mengikuti ibadah. Tetapi kami tidak main-main, kami serius mengikuti ibadah. Bahkan bukan hanya itu, banyak tantangan-tantangan yang kami hadapi lewat sakit penyakit, perlakuan suami, baik secara fisik maupun mental. Bahkan hampir setiap hari keluar perkataan kotor kasar dari mulut suami, bahkan terkadang menghujat pengajaran dan menghujat Opa. Bukan hanya itu, terkadang suami menyuruh saya untuk melapor kepada komandan karena suami saya seorang brimob, untuk mengatakan bahwa saya sudah tidak mau ikut agama suami lagi. Tapi saya hanya diam dan hanya menangis di bawah kaki Tuhan, berdoa menyembah Tuhan biar Tuhan menguatkan kami untuk menghadapi semuanya. Dan ada juga Opa yang selalu menghibur, menguatkan kami agar kami tetap kuat berpegang teguh pada pengajaran. Dan ada firman pengajaran yang selalu menguatkan kami. Hingga suatu ketika saya membuka Alkitab, mendapatkan firman yang menyentuh hati saya. Saat itu
saya tidak memperhatikan terdapat di mana nat tersebut yang hanya terlintas di pikiran saya. Isinya, aku akan memberikan gembala yang sesuai seturut dengan kehendakku. Dan pada saat itu membuat saya kuat bahwa Opa dikirimkan Tuhan untuk mengembalakan kami. Saya cari-cari firman itu, saya tidak temukan. Kurang lebih 3,5 tahun. Karena kerinduan saya untuk menemukan kembali nat tersebut, oleh karena kasih karunia, Tuhan memberikan saya firman yang terdapat dalam Yeremia 3 ayat 15 yang sama isinya seperti yang saya dapat pada saat Opa ada, yang berisi, aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku. Mereka akan menggembalakan kamu dengan pengetahuan dan pengertian. Pada saat saya membuat kesaksian ini, saya membaca kembali firman tersebut dan Tuhan memberikan hikmat kepada saya bahwa firman menyebutkan gembala-gembala. Berarti bukan hanya satu gembala, yaitu Opa, tetapi ada gembala yang lain, yaitu Pendeta Handri yang saat ini mengembalakan kami. Pada saat Opa dipanggil Tuhan, kami merasa sangat amat kehilangan seorang yang selalu menguatkan kami, menghibur kami, seorang yang selalu menasihati kami agar tetap kuat berpegang pada pengajaran. Bahkan kami punya pikiran Opa akan dibangkitkan Tuhan pada hari ketiga, karena syarat itu kami membutuhkan Opa. Rasa kehilangan Opa sudah mulai kami rasakan semenjak Opa sakit. Karena saat kami diperhadapkan dengan masalah, sudah susah telepon Opa untuk minta didoakan. Tetapi oleh firman pengajaran yang benar, melalui ibadah penghiburan, kami dikoreksi agar tidak tergantung pada seorang gembala sehingga menomorduakan Tuhan. Bahwa di balik kepergian Opa ada rencana Tuhan yang indah bagi jemaat, supaya jemaat tetap kuat berpegang teguh pada firman dan rohaninya supaya bisa bertumbuh menjadi dewasa. Awal tahun 2021, tahun kemenangan, kami diperhadapkan lagi dengan ujian, tantangan, cobaan yang datang silih berganti yang tidak pernah habis, di mana kami diperhadapkan dengan sakit penyakit, kuasa kegelapan, bahkan penyembahan kami terganggu. Saat menyembah, badan dirasa seperti diramas, dan saat ini saya tidak bisa menjelaskan, hanya saya bisa rasakan. Begitu pula anak saya Amel. Bahkan terkadang kalau tiba waktu ibadah penyembahan, kami selalu diintimidasi supaya tidak ikut ibadah. Tetapi karena kasih karunia Tuhan, Tuhan mengingatkan lagi firman pengajaran di tempat ini, agar jangan meninggalkan 3 macam ibadah pokok saat kita menghadapi masalah, sehingga tidak dicengkram oleh setan, karena di luar pengembalaan masalah tidak terselesaikan. Bahkan bukan itu saja, kami diperhadapkan dengan suami yang mulai marah-marah menentang kami mengikuti ibadah online yang tadinya sudah mulai reda, sehingga walaupun ada suami, kami sudah bisa mengikuti ibadah dalam kamar sambil kunci pintu. Tetapi sejak suami tahu bahwa Opa sudah meninggal, di situ mulai dia melarang kami ibadah di kamar. Tetapi itu tidak membuat kami goyah, tidak membuat surut langkah kami untuk mau tetap mengikuti ibadah, walaupun kami kembali lagi beribadah sembunyi-sembunyi dari suami. Di situ kami melihat bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Saat kami menyembah, Tuhan selalu membuka jalan. Tuhan selalu menguatkan kami, sehingga kami bisa menghadapi, dan saya juga diingatkan Mama Osin untuk mau menyatakan diri digembalakan oleh Pendeta Handri. Awal kami digembalakan oleh Pendeta Handri, kami merasakan ada perbedaan. Bukan firman-Nya, tetapi cara menasihati berbeda dengan Opa. Sampai-sampai membuat saya bingung mana yang harus saya ikuti. Pada saat itu ada Roh Kudus yang menguatkan saya sehingga saya bisa berseru, Tuhan, Engkau satu-satunya gembalaku yang selalu memahami siapa saya, siapa anak-anakku, siapa suamiku.
Kuatkan kami agar kami tidak binasa. Dengan berjalannya waktu dan dengan adanya selalu pembukaan rahasia firman, mengoreksi kami agar tidak membanding-bandingkan gembala, karena setiap gembala itu mempunyai kekurangan kelebihan masing-masing. Dan oleh firman pengajaran yang selalu dibukakan rahasianya di tempat ini, membuka mata hati saya untuk selalu mau tergembala dengan sungguh-sungguh dan mengoreksi nikah kami yang sedikit demi sedikit dipulihkan oleh Tuhan. Bahkan Tuhan juga menyatakan kekasihnya melalui perbuatan suami yang dulu melarang kami beribadah. Sekarang dia hanya mengatakan, saya tidak bisa lagi melarang kalian karena kalian tidak bisa dikasih tahu, tidak bisa keras sama kalian, tinggal tunggu saja apa yang terjadi karena kalian mensolimi agama saya. Tetapi kami tidak menghiraukan perkataannya karena kami yakin kami berada dalam penggembalaan yang benar dan ditangani hamba Tuhan yang selalu memegang teguh tabisannya. Sekarang kami sudah bisa mengikuti ibadah walaupun di kamar dan walaupun ada suami. Kami percaya semua karena kasih karunia Tuhan, karena ada doa dari seorang hamba Tuhan yang selalu mengunjuk-unjuk kami di hadapan Tuhan. Tidak hanya sampai di situ, kami diperhadapkan lagi dengan sakit penyakit, bukan cuma saya, tapi anak saya Amel, di mana pada saat itu ada uang di tangan, cuma cukup untuk uang makan, tidak bisa ke dokter, karena saya hanya pegang uang gaji. Kalau dulu, sebelum tergembala, semua penghasilan suami saya pegang, karena tidak mengikuti suami, ATM yang lain diambil suami. Saat kami sakit, suami tidak mau tahu, malah dia bilang itu semua karena kami melawan dia dan tidak mau ikutin agamanya. Dan juga marah-marah kalau melihat saya penyembahan. Dia mengatakan saya munafik, tidak ada gunanya berdoa. Pada saat itu, yang hanya saya bisa lakukan berdoa, menyembah Tuhan, dan minta didoakan oleh gembala. Dan gembala mengatakan, kasih tenang itu hati. Kalau sudah menyembah, kami merasa tenang. Begitu seterusnya kami lakukan. Hingga suatu hari, penyakit Amel kambuh, membuat dia menjadi lemas. Dan pada saat itu, saya hanya minta sama Tuhan. Jika Tuhan menghendaki Amel dibawa periksa ke dokter, Tuhan jamah hati suamiku sehingga dia mau membawa saya dan Amel ke dokter. Tidak hanya sampai di situ, penyakit Amel kambuh lagi karena suka tidur subuh, kerjakan tugas dari sekolah yang numpuk. Saya kasih tahu suami mau bawa lagi Amel ke dokter, dia tidak mau, katanya tidak ada uang. Malah dia bilang Amel sakit-sakit semenjak kita ikut tabernakel dan minta suami bawa Amel cek darah, dia hanya diam. Pada saat itu yang hanya kami bisa lakukan menangis duduk di bawah kaki Tuhan, menyembah Tuhan, dan Tuhan mengingatkan saya dulu sewaktu saya belum digembalakan di tempat ini, saya digembalakan di gereja Betani ketika diperhadapkan dengan tantangan, sakit penyakit, bahkan ancaman dari suami, saya tidak kuat, tidak mampu, malah fisik dan mental saya terganggu. Bahkan saya dibawa di rumah sakit jiwa dan dokter mengatakan saya sakit MA sehingga saya bisa pulang. Dan saya melihat bahwa tidak ada yang dapat menyembuhkan selain Tuhan sendiri. Dan setelah saya sembuh, saya kembali lagi ikut suami beribadah bersama-sama hanya untuk menyenangkan hati suami, tetapi tidak mau masuk agama suami. Beda dengan sekarang, walaupun kami ditekan, dihimpit, diperhadapkan dengan pencobaan, kami tetap kuat. Semua bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena kasih karunia Tuhan yang selalu menyertai kami, dan ada gembala yang sesuai dengan tabisan mengunjuk-unjuk kami di hadapan Tuhan yang bertanggung jawab atas keselamatan kami. Menjelang H-8 Natal, Amel mulai drop lagi karena kesalahan dan karena akibat dosa, di mana Amel tidak punya SIM tetapi keluar naik motor dan berdalih mau beli paket untuk sekolah. Dan lewat 2 penyembahan saya diingatkan
bahwa itu semua karena kesalahan saya yang menyuruh Amel juga pergi untuk cari bahan kue Natal. Itu semua saya sudah selesaikan dan minta didoakan oleh hamba Tuhan. Syukur puji Tuhan, Tuhan masih sayang Amel. Dan ketika Amel sakit, Tuhan izinkan suami tidak ada di rumah, lagi tugas di Jakarta. Dan uang juga Tuhan sediakan. Dan setelah pemeriksaan darah, Amel dinyatakan hemoglobinnya turun, sehingga membuat dia lemas, kepalanya pusing. Mau jalan harus dipegang, dituntun, dan tidak sampai di situ. Tuhan mengirimkan kami orang-orang untuk membawa Amel ke rumah sakit dan membantu mengurus administrasi, karena pada saat itu saya juga kurang sehat. Saya percaya kami bisa melewati semua itu karena ada dukungan doa dari seorang hamba Tuhan dan jemaat yang selalu mendoakan kami. Jadi dari tempat ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada gembala dan jemaat yang selalu mendoakan kami. Amel bisa keluar rumah sakit dan kami bisa merayakan Natal, beribadah Natal di rumah, semua karena ada dukungan doa. Saya tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada mama, saudara-saudara saya, bahkan ponakan-ponakan saya yang sudah membantu dalam doa dan membantu kami dalam segi materi. Kami mohon juga didoakan agar saya dan Amel dipulihkan secara total dan agar kami juga senantiasa kuat, teguh hati, berpegang teguh pada pengajaran, tidak putus asa, tidak kecewa, tidak tinggalkan Tuhan. Di tempat ini juga saya mohon maaf kepada Bapak Gembala semenjak mengembalakan kami banyak kali membuat gembala bersusah hati. Dan tahun ini kami bersyukur tahun kemenangan buat kami, di mana Tuhan memberikan kami ketenangan, damai sejahtera dalam menghadapi masalah-masalah. Dan saya ingat firman di tempat ini mengatakan, jangan tolak salib, jangan cepat-cepat keluar dari salib, karena di balik salib ada kemuliaan yang akan Tuhan nyatakan. Dan di situ juga mengatakan bahwa kita harus selalu bersyukur menikmati salib tersebut. Terima kasih. Sekian kesaksian saya. Semoga ini menjadi berkat bagi jemaat. Selamat Hari Natal. Selamat menyambut Tahun Baru 2022.